Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhirah tahun 1445 Hijriah atau tanggal 22 Desember 2023 Masehi, Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan kita taufik untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya untuk sholat berjamaah dan menunggu azan Isya nanti, insyaallah waktu yang berharga ini kita pergunakan untuk mengenal sosok yang mulia, sosok yang agung, sosok yang wajib kita mengetahui bagaimana perjuangan beliau di dalam mendakwahkan risalah yang mulia ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita pertemuan di pelajaran Sirah Nabawiyah, pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 insyaallah. Maka kita mulai dengan sebelumnya kita review bagaimana keadaan penindasan yang awalnya itu tidak ada perlakuan kontak fisik oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Namun di penghujung tahun 4 Hijriah, bukan 4 nubuwah setelah risalah diturunkan, maka di tahun yang kelimanya lupalah mereka tentang bagaimana perlindungan Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah mulai kepada Nabi, sebagaimana di pertemuan kita, pembahasan kita di sebelumnya sudah mulai melakukan penganiayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa mereka terhadap perlindungan Abu Thalib, perlindungan bagaimana keadaan suku Bani Hashim dan sekutu-sekutunya yang akan memerangi mereka. Lupa mereka. Jadi tidak mereka hiraukan lagi, karena mereka merasa bahwasanya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat mereka terhina. Perasaan mereka bahwasanya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghina sesembahan-sesembahan kita. Maksudnya berhala-berhala mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan bahwa ilah yang wajib disembah hanya satu. Sehingga mereka pun berkeyakinan bahwa tidak ada sembahan yang lain, seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal dan segala macamnya, yang ratusan berhala yang mereka agungkan itu sudah tidak diakui lagi atau dijauhi dengan dakwah la ilaha illallah. Karena konsekuensinya la ma'budu bihaqq illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak, yang hak, yang baik dan benar kecuali Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah batil. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu batil. Jadi
serangan, intimidasi, perlakuan penganiayaan, bukan sekedar ejekan lagi, bukan sekedar cemoohan atau melihat yang kurang suka, tetapi sudah melakukan penganiayaan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai pelajaran kita di malam yang berbahagia ini, pertemuan yang ke-9, yaitu hijrah pertama kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah, Ethiopia sekarang, yang dipimpin oleh rajanya Najasyi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan adanya perintah untuk hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Lilladzina ahsanu fi hadzid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah." Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa batas. Apapun bentuk kesabarannya, baik itu kesabaran ketika ditimpa musibah, kesabaran yang kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kesabaran. Betapa banyak orang yang tidak sabar dalam ketaatan. Ada rasa-rasa malasnya, apalagi dalam talabul ilm, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat kalau ada daurah besar, ada ustadz-ustadz kondang yang hadir. Adapun kajian-kajian yang biasa ya seperti yang kita saksikan, ada rasa-rasa futur, malas, dan ini adalah sesuatu penyakit bagi orang yang telah menempuh jalan sebagai pelajar agama. Itu memang penyakit yang sangat susah, yang sangat kronis, yang tidak diberi kesempatan lagi untuk menghadiri majelis-majelis ini. Alhamdulillah di zaman kita ini sungguh sangatlah mudah untuk menuju majelis ilmu, seperti di daerah kita ini, di daerah sini atau di tempat lain, tidak jauh dari sini Masjid Al-Furqan atau di Jalan Ampi, tidak istilahnya tidak perlu pengorbanan seperti ulama-ulama terdahulu yang membutuhkan perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, maka kita ambil faedah dari hijrah. Dan ini kita ambil faedah ini dari matan Al-Usulul Salasah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan matan ini di Mushola Baitun Naim di dekat Angkasa Pura, dan alhamdulillah juga telah diselesaikan juga pembahasan matan Al-Usulul Salasah di Rumbai, dan alhamdulillah telah kita selesaikan juga matan Al-Usulul Salasah di Masjid Taqwa Pasar Pusat. Itu yang dekat-dekat. Adapun sebelumnya alhamdulillah juga pernah kita membahas ini, karena manfaatnya walaupun tipis, tapi manfaatnya alhamdulillah itu bisa membekas dalam jiwa kita, karena isinya jawaban ketika pertama kali ditanya di kubur, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Maka disitulah jawabannya al-usulul salasah, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatid dinil Islam bil adilah. Itulah jawabannya, dan ini sangat bermanfaat, tipis, tetapi mudah-mudahan itu bisa membekas, diamalkan di kehidupan kita sampai akhir hayat. Hijrah sebagaimana disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, didefinisikan beliau dalam matan itu bahwa al-hijratu hiya
al-intiqalu min baladi syirk ila baladil Islam, yaitu berpindahnya dari negeri syirik, dari negeri kufur ke negeri Islam. Adapun pembagian hijrah itu dibagi oleh para ulama kita, ada hijrah makani, hijrah tempat. Dan itu ada yang umum. Yang umum sebagaimana hijrah yang kita sebutkan tadi, yaitu al-intiqalu min baladi syirk ila baladil Islam. Berpindahnya seorang dari negeri syirik, dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu secara umum. Adapun secara khusus tempatnya yaitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu yang secara khusus, itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman itu. Masyarul muslimin rahimanillah. Kemudian yang kedua, yang tadi makani, tempat. Yang kedua maknawi, secara makna. Hijrah secara makna. Ini merupakan hijrah yang seseorang berpaling dari maksiat menuju ketaatan. Dan hijrah yang kita saksikan, bagaimana kita mengetahui si fulan sudah hijrah, si fulanah sudah hijrah, yang mereka dahulu berada di dalam keadaan biasa saja, yang lalai, tetapi alhamdulillah Allah beri dia hidayah sehingga dia bisa mempelajari agama Allah dan mengamalkannya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wal muhajiru man fajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu yaitu orang yang hijrah dari kemaksiatan, bermaksiat dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hijrah dari syirik ke tauhid. Hijrah dari awalnya pelaku ribawi yang tidak meninggalkan ribawi. Yang dahulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah taat dan alhamdulillah sudah berjamaah bersama kaum muslimin. Itu namanya hijrah. Hijrah yang meninggalkan kebiasaan lama, dunia kelam, anggap saja kita istilahkan, menuju ke kehidupan yang terang benderang. Karena dengan ilmu terangkatlah kejahilan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan hijrah ini akan ada sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tankati'ul hijratu hatta tankati'al taubah. Tidak terputus, maksudnya tidak akan habis hijrah itu hatta tankati'at taubah, sampai terputusnya taubat. Wala tankati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan tertutup, tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunnannya. Itu yang dimaksud dengan hijrah yang dijelaskan oleh ulama kita. Jadi Rasulullah SAW, kita kembali lagi ke perjalanan hijrah, dan telah tersohor, telah diketahui di seluruh penjuru dunia ketika itu bahwasanya Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka tempat pilihan pertama untuk hijrah ke negeri tersebut adalah tempat yang sudah dipandang oleh Nabi SAW bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang aman, dan rajanya akan melindungi orang-orang yang akan meminta suaka. Kalau minta keamanan, suaka. Minta keamanan, suaka keamanan. Lalu pada bulan Rajab di tahun kelima kenabian, maka berhijrahlah sebagian sahabat yaitu berjumlah 19 orang. 12 orang laki-laki, 4 orang
perempuan. Dan ketika hijrah pertama ini ikut serta juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan membawa istri beliau yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya sesungguhnya tentang Utsman dan Ruqayyah, sesungguhnya mereka berdua adalah orang yang adalah keluarga yang pertama berhijrah di jalan Allah setelah keluarganya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Jadi setelah keluarga Nabi Ibrahim yang hijrah waktu itu dari Palestina ke pokoknya berpindah-pindah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Lut juga hijrah juga bersama keluarganya, walaupun sebagian ada yang dari pihak keluarganya istrinya yang tidak ikut hijrah meninggalkan negeri Sadum yang ketika itu mereka mempunyai penyakit kelainan dalam yang sesuka sama jenis waktu itu. Sadum yang LGBT lah istilah sekarang, homoseks. Jadi itulah keluarga yang setelah itu baru keluarga yaitu Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun kepergian mereka yang 19 orang tadi, berapa tadi? 12 tambah 4, 16 orang itu tidak seperti hijrahnya, tidak seperti orang bepergian safar, tidak, tetapi mereka mengendap-endap takut ketahuan. Dan ketika itu maka pergilah mereka ke pelabuhan Syaibah namanya, yang akan mengantarkan mereka ke negeri seberang. Ada pelabuhan, dan waktu itu alhamdulillah ada juga kapal yang mau berpesiar yang akan melakukan perjalanan safar, berdagang dan yang lainnya. Maka adalah adat tuntunan, maksudnya yang akan memberi petunjuk arah menuju ke situ. Alhamdulillah akhirnya berita itu diketahui oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ketika mereka ke pelabuhan Syaibah, tetapi tidak mendapatkannya karena mereka para sahabat yang hijrah pertama ketika itu telah melakukan perahu mereka. Jadi setelah mereka mendarat di pantainya, maka mereka pun pergi menghadap kepada Raja Habasyah Ethiopia, karena sudah berbeda benua, itu sudah benua Afrika, maka tentu mereka melewati Laut Merah, Sudan atau yang lainnya kalau kita lihat di petanya, maka mereka melewati itu, akhirnya sampailah mereka di Habasyah, dan itulah senikmat-nikmat kehidupan mereka yang mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti di Mekah yang mereka tidak bisa bebas beribadah di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, sehingga mereka beribadah kalau tidak di rumah atau ke lereng-lereng pegunungan dan bukit-bukit bebatuan, mengendap-endap, tidak bebas mereka. Adapun ketika mereka sampai di Habasyah, maka mereka mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilindungi oleh pemimpin yang adil Habasyah, yaitu Najasyi. Kemudian ada kisah ketika itu, ini bagaimana kita saksikan. Kalau sekarang kita mudah dengan alat komunikasi bisa menceknya, apakah benar kejadiannya seperti itu, atau nanti ada laporan di media-media yang ada benar tidak hoax, itu daerah lain, jadi bisa kita mencek kebenaran. Adapun ketika mereka mengalami seperti itu, maka terjadilah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa yang sujudnya kaum musyrikin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berita itu tidak mereka terima sebagaimana kenyataannya. Kisahnya sebagaimana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram.
Lalu di sana berkumpullah orang-orang tokoh-tokoh Quraisy memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang berani salat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya itu tidak berani. Dan juga Abdullah bin Mas'ud pernah juga mencoba, akan tetapi dikeroyok sampai babak belur, sampai pingsan, sehingga tidak berani lagi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melakukan ibadah yang tentunya ibadah yang salatnya belum sebagaimana disyariatkan, karena belum terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ibadah yang sebelum yang kita saksikan di zaman kita ini, yang adanya salat lima waktu, salat fardu 5 waktu, atau salat di bulan Ramadan tarawih, salat sunat, atau yang salat lainnya. Tetapi ketika itu Nabi beribadah di situ yang disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm. Surah An-Najm, wan najmi idza hawa, dan seterusnya. Dan di terakhirnya mereka pas, walaupun Nabi membacakan ayat dengan lantunnya yang indah, tetapi mereka sebagaimana disebutkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam firman dalam surah Fussilat ayat 26, la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini. Istilahnya jangan, hati-hati dengan Al-Qur'an itu. Jadi diperintahkan orang-orang Quraisy jangan mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan buatlah hiruk pikuk supaya dapat mengalahkan mereka. Jadi jangan sampai mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sempat mereka mendengar, maka terbanglah jiwa mereka. Terbanglah jiwa mereka karena keindahan susunan bahasanya, dan itu tidak pernah mereka mendengar ayat-ayat sebelumnya, kalimat-kalimat yang sangat indah sebelumnya, karena mereka ahli dalam tata bahasa. Dan keadaan ketika itu orang-orang kafir Quraisy memang suka bersyair, sehingga ada event atau pertunjukan yang mereka bersyair, memperlombakan syairnya. Namun ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan, maka terbanglah jiwa mereka. Indah sekali. Belum pernah mereka mendengar kalimat yang seindah ini, ayat yang seindah ini. Walaupun mereka berusaha hiruk pikuk tokoh-tokoh Quraisy, tetapi dengan bacaan yang sangat indah, maka pas ketika terakhir di akhir dalam surah An-Najm disebut fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Di akhir surat An-Najm di ayat 62, maka ketika itu Nabi SAW ada sujud tilawah, maka Nabi SAW sujud, melihat itu tidak bisa mereka menahannya, karena mereka telah sedikit-sedikit mendengar bacaan Nabi, akhirnya mereka pun ikut sujud ketika itu. Jadi tidak tahan jiwa mereka mendengar itu, melihat itu, maka spontan mereka pun sujud sebagaimana Nabi SAW sujud, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Nabi SAW sujud tilawah dan orang-orang kafir Quraisy ikut sujud. Namun berita itu yang sampai ke Habasyah tidak seperti itu. Berita yang mereka ketahui adalah bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah memeluk agama Islam, karena mereka melihat Nabi SAW sujud dan orang-orang tokoh Quraisy yang berada di sekitar Masjidil Haram juga ikut sujud. Di berita yang sampai terdengar di Habasyah sudah aman, maka kembalilah mereka ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, maka barulah tahu kejadiannya, karena belum ada Android, belum ada telepon, belum apa benar ini, belum bisa dicek kan. Jadi masih pas dilihat, oh ternyata itu berita hoax bahasa kita, ternyata bohong. Nah, jadi akhirnya ya dengan keadaan tersebut itu, maka terjadilah keadaan mereka bagaimana menyesali mereka telah sampai ke Mekah. Akhirnya mereka ya begitulah keadaannya, juga tidak mendapatkan kenikmatan, kebebasan sebagaimana mereka mengalaminya di negeri yang dipimpin oleh Najasyi.
Kemudian itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Jadi ada 2 kali hijrah ke Habasyah. Yang pertama 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan, 16 orang yang ikut juga ketika itu Utsman bin Affan dan istrinya putri Rasulullah Ruqayyah. Adapun hijrah yang kedua, karena penindasan tetap meningkat frekuensinya, maka satu-satunya jalan adalah mencari tempat yang aman dan kembali disarankan untuk ke Habasyah kembali. Dan itu yang kedua adalah 83 orang, lebih besar lagi, lebih banyak lagi rombongannya, sebanyak 83 orang. Dan ini banyak yang ikut, di antaranya juga yang ikut adalah Ja'far bin Abi Thalib di antaranya, dan Ummu Salamah dan Abu Salamah ketika itu juga ikut. Yang ketika itu Abu Salamah meninggal, akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin. Lalu orang-orang Quraisy tidak tinggal diam. Mereka tidak tinggal diam. Mendengar berita itu, maka diutuslah 2 orang yang cerdik di dalam bernegosiasi. Yang mereka utus adalah yang pertama Amru bin Al-As dan yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Yang keduanya ini akhirnya alhamdulillah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah memeluk agama Islam. Namun ketika itu yang berdua ini Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah masih dalam keadaan beragama nenek moyang mereka, menyembah berhala. Maka diutuslah mereka untuk bernegosiasi dengan Najasyi dan Uskup. Maka dibawalah hadiah-hadiah yang banyak. Dan sebelum memasuki, setelah sampai yang 2 orang ini, sebelum menemui Najasyi, dia semacam mempengaruhi, berdialog dengan uskup begini, melobi lah istilahnya bahasa kita, agar keinginan apa yang tujuan mereka diutus berdua orang itu tercapai, yaitu dikembalikan rombongan yang hijrah gelombang yang kedua ini. Maka sepakatlah yang berdua ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, dengan uskup itu nanti akan berjumpa dengan baginda mereka, yaitu raja mereka Najasyi. Akhirnya berjumpalah mereka di ruangan yang biasa keadaan raja. Maka datanglah Najasyi, lalu disebutkanlah apa yang mereka, orang yang pintar berbicara Amr bin As, begitu juga dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, orang yang pintar berbicara, sehingga ketika itu dan juga diberikan kepada hadiah kepada mereka. Ini kami juga dari negeri yang Mekah, begini diceritakannya lah. Ada beberapa rombongan yang meminta perlindungan di sini, yang mereka telah meninggalkan agama yang dianut oleh masyarakat di Mekah katanya. Lalu mereka ada agama baru, maka datanglah ke negeri baginda. Sesungguhnya mereka telah melakukan kekacauan di negeri mereka, sehingga mereka minta perlindungan di negeri baginda, kata mereka dalam negosiasi tersebut, sambil memberikan, dan tidak demikian juga kami juga membawa hadiah dengan ketulusan hati, dengan untian kata yang indah, dengan ketulusan hati kepada baginda, katanya kepada Najasyi dan yang lain-lainnya. Maka disitulah nampaknya bagaimana raja yang adil, tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan, maka minta pendapat dengan uskup. Minta pendapat dengan uskup-uskupnya, karena sebelumnya uskupnya sudah sudah dikelabui, sudah dipengaruhi, bahkan sudah disogok ya, sudah diberi hadiah sebelumnya, sehingga uskup-uskupnya membenarkan utusan 2 orang ini. Tetapi disinilah kita belajar dari Najasyi, tidak menerima begitu saja.
Najasyi menginginkan agar orang-orang yang meminta perlindungan itu didatangkan juga. Mendengar ada utusan yang beritanya agar menghadap kepada Raja Najasyi, maka mereka pun yang berjumlah sekitar 83 orang, apa yang akan kita katakan nanti ketika berhadapan raja menanya kita, apa yang kita. Lalu sepakatlah mereka bahwa kita akan berkata sejujur-jujurnya. Apa yang terjadi itulah kita sebutkan. Dan memang itu salah satu watak yang positif, yang baik bagi orang-orang walaupun belum memeluk agama Islam, seperti Abu Sofyan ketika berjumpa dengan Heraklius tetap jujur. Kejujuran mereka di dalam kehidupan mereka, jujur mereka. Itu kelebihan sifat-sifat dari kaum Quraisy. Dan mereka pun sepakat bahwa kita akan jujur, apa yang ditanya raja kita akan katakan dengan sebenarnya. Lalu datanglah mereka, rombongan mereka menghadap raja, maka Najasyi pun bertanya kepada mereka. Apa pertanyaan Najasyi setelah dihadapkan tersebut? Salah satu pertanyaan dari Najasyi, apa gerangan agama yang membuat kalian, kamu semuanya, rombongan semuanya memisahkan diri dari kaum kalian, katanya, kata raja, dan tidak membuat kalian masuk agamaku dan agama-agama yang lain. Nah, jadi masuk lobi dari dua orang tadi bahwa agama yang mereka anut berbeda dengan agama yang berada di kami, dan berbeda juga dengan agama baginda, kata Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi. Masuk lobinya, pembicaraannya. Tapi Najasyi pemimpin yang adil, nampaklah keadilannya di sini. Ketika ditanyakan, maka yang menjadi juru bicara ketika itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Maka dia pun bertutur, ini sangat panjang pembicaraannya. Maka Ja'far bin Abi Thalib selagi jujur bicara, maka dia mengatakan, wahai baginda, wahai raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah. Yaitu kaum yang masih berada dalam kebodohan. Apa kebodohan mereka? Mereka menyembah berhala, melakukan kesyirikan, lalu memakan bangkai binatang. Perbuatan-perbuatan keji semuanya mereka lakukan, memutus tali silaturahmi, meminum khamar dan segala macamnya, berzina, seluruh keburukan-keburukan, dan menindas kaum lemah. Itulah yang mereka lakukan. Demikianlah kondisi kami ketika itu hingga Allah mengutus kepada kami seorang nabi, seorang rasul dan itu pun dari golongan kami sendiri, dari kaum kami, dan kami mengetahui silsilahnya, kami mengetahui bagaimana kemuliaan nasabnya. Dari Quraisy, dari Bani Hashim, suku terhormat di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Jadi jelas nasabnya. Lalu dia mengajak kami, yang pertama menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan yang lain. Lalu menyambung silaturahmi, berbuat ini semuanya. Semua kebaikan disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu setelah itu memerintahkan kami untuk sholat, membayar zakat, berpuasa, dan seluruhnya dijelaskan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kami ada yang beriman dengan beliau, yang beliau bawa. Di antara kami ada, dan semua kami yang rombongan ini adalah termasuk orang yang beriman, dan kami mendengar kebijaksanaan baginda Tuan Raja tentang keadilan memimpin dan segala macamnya, hikmah bijaksana, maka kami mencari perlindungan yang aman terhadap raja yang adil tersebut, katanya. Maka Najasyi bertanya kembali, apakah ada bukti yang dibawa dari Allah bersama kalian? Najasyi adalah pemeluk Nasrani yang mengetahui Injil,
yang mengetahui Injil? Maka Ja'far menjawab, ya ada. Lalu An-Najasi bertanya lagi, bacakanlah di hadapanku. Lalu dia membacakan permulaan dalam surat Maryam, diceritakan mulai dari Kaf Ha Ya Ain Shad sampai dibacakan, maka melelehlah air mata Najasi, dan uskup-uskup pun demikian juga, keluarlah air mata mereka sehingga membasahi kitab-kitab suci mereka yang mereka bawa. Lalu kata Najasi, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah bersumber dari satu lentera, sama sumbernya karena isinya sama. Lalu kedua utusan Quraisy tadi, siapa tadi? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tidak puas dengan itu, maka besok harinya akan didatanginya, karena Najasyi sudah menerima alasan dari yang dipaparkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka diputuskan oleh raja ketika itu, Najasyi, bahwasanya kembalilah kalian berdua kalian. Mereka di perlindungan aku di sini akan aman, katanya. Namun berduanya ini tidak puas, tidak menerima keputusan tersebut. Maka Amr bin As mengatakan kepada Abdullah bin, akan saya datangi besok kembali raja tersebut, akan saya katakan begini. Kata Abdullah bin Rabi'ah, jangan, itu sudah diputuskan oleh raja. Tidak. Jadi masih penasaran dengan kelincahan dia dalam bernegosiasi, melobi, maka dipergunakan jurus-jurus bersilat lidahnya agar raja terpengaruh. Lalu memang benar keduanya akhirnya berjumpa kembali, dikatakannya kepada raja bahwasanya ungkapannya, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan suatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam. Lalu Najasyi mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk pertanyaan perihal bagaimana pendapat ajaran agama kalian tentang Isa Al-Masih. Maka dijawab oleh Ja'far bahwasanya kami mengatakan tentangnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang diutus kepada kami, Rasul kepada kami, bahwasanya dia adalah Abdullah, hamba Allah, Rasulnya yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, yang dengan kalimatnya kun fayakun, dan ditiupkan ruh di situ. Maka dan dalam kisahnya sama, Maryam adalah yang seorang yang perawan suci yang tidak memiliki suami, tapi ditiupkan ruh sama dengan penciptaan Adam, kun fayakun. Jadi dalam penciptaan manusia ada, kita ketahui, yang dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi hanya memiliki suami. Awalnya hanya dari seorang laki-laki, yaitu Hawa, Siti Hawa. Sebagaimana Nabi Adam meminta ada pasangan. Lalu yang ketiga, bahwasanya tanpa ayah, yaitu Isa bin Maryam, Isa Al-Masih. Kemudian tentang penciptaan manusia, ada ibu bapak secara biologi yang kita saksikan sekarang ini. Yang kita lahir ada bapak dan ibunya, terjadilah hubungan biologis, maka alhamdulillah lahirlah. Itu ada 4 tadi, yang dari tidak ada jadi ada di tanah, yaitu Adam. Kemudian hanya dari seorang laki-laki, dari tulang rusuknya, yaitu Siti Hawa. Kemudian yang ketiga, yang tidak memiliki ayah, seperti Isa bin Maryam. Dan yang keempat adalah sebagaimana yang kita ketahui, yang bagaimana ada seorang bapak dan ibu dengan hubungan pernikahan, maka lahirlah anak-anak. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Namun An-Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon, dan tanah seraya berujar, ada ranting diketuk-ketuknya ke tanah. Wallahi, katanya, demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidaklah melangkahi Isa bin Maryam meskipun seukuran ranting ini, katanya. Jadi sama
Awalnya biasa mendengar itu para uskup mendengus. Istilahnya tidak setuju. Dan dengusan itu langsung ditimpali oleh Raja Najasyi. Wallahi demi Allah, sekalipun kalian mendengus, katanya. Nah, jadi walaupun tidak setuju orang-orang uskup dengan keputusan itu, maka itulah yang diyakini oleh Najasyi. Kemudian berkatalah kepada kaum muslimin, pergilah, kalian akan aman di negeriku, kata Najasyi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian akan dikenai. Diulang-ulangnya oleh Najasyi. Aku tidak memiliki gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian. Dan kita mengetahui ada syariatnya sholat ghaib karena alhamdulillah Najasyi beriman. Najasyi beriman sehingga ketika itu terdengar kabar mendapatkan kabar wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diajaklah para sahabat untuk sholat ghaib. Karena dan ini berbeda ulama, ada ulama mengatakan seandainya tidak ada yang menyolatkan, tidak ada orang kaum muslimin, maka ada sholat ghaib. Tetapi jika ada maka itu sudah cukup. Ini pembahasan yang panjang di dalam masalah fikih. Kemudian Najasyi berkata kepada pejabat istananya, orang itu disuruh pulang yang 2 utusan tadi dan bawa semua hadiah-hadiahnya. Jadi Najasyi tidak menerima hadiah-hadiah dari orang Quraisy Mekah, kafir Mekah, yang ketika itu 2 orang utusan lobi mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi misi mereka yang ahli dalam negosiasi berarti misinya gagal. Tidak, padahal itu orang-orang hebat, pilihan yang pintar dalam bersilat lidah. Lalu Ummu Salamah meriwayatkan kisah ini, berkata kemudian keluar. Jadi riwayat yang disebutkan tentang Ja'far dari awal tadi itu berasal dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian keduanya keluar dari hadapannya dengan raut muka yang kusam. Bagaimana keadaan yang gagal karena alasan mereka yang mereka kemukakan tertolak sama sekali. Setelah itu kami menetap di sisinya sebaik-baik tempat singgah bersama sebaik-baik tetangga. Itulah bagaimana mereka merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya mereka mendapat penindasan dari orang-orang Quraisy. Kemudian tidak sampai di situ, akhirnya melanjut, kita tinggalkan yang pembahasan tentang negeri Najasyi, kita kembali lagi keadaan di Mekah. Bertambah meningkat penindasan mereka. Sampai-sampai mereka ingin menghabisi, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah berupaya bernegosiasi, mengancam, melakukan ultimatum kepada Abu Thalib. Abu Thalib tetap membela kemunakannya. Dan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika turun perintah kepada beliau di dalam surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi SAW tetap mendakwahkan, selalu mendakwahkan, itu yang membuat mereka tidak menyukainya. Dan begitu juga bagaimana keadaan yang terjadi, yaitu kisah tentang Utaibah bin Abi Lahab yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku mengingkari wan najmi idza hawa, yang Nabi sebutkan tadi. Lalu dana fatadalla, kemudian maka ketika itu dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utaibah bin Abi Lahab, anak dari Abu Lahab, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, merobek baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengenainya. Untung saja tidak mengenai, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan kepadanya. Ya Allah, Allahumma kirimkanlah kepadanya seekor anjing yang dari citamu untuk mencerkamnya. Dan disebutkan kisahnya ketika mereka pergi berdagang, Utaibah juga ikut, Utaibah bin Abi Lahab. Maka ketika
di daerah namanya Az-Zarqa. Az-Zarqa, kita mengetahui bahwasanya kebiasaan orang kafir Quraisy atau orang Quraisy itu berdagang, li ilafi Quraisy, ketika di Sam ketika itu berdagang, maka di tempat negeri namanya Az-Zarqa pada malam itu maka terjadilah apa yang didoakan Nabi SAW, yang mana ketika itu datanglah singa. Maka ketika itu celakalah aku, kata Utaibah, pemangsaku telah datang sebagaimana telah didoakan Muhammad atasku, katanya, dan dia dapat membunuhku walaupun dia berada di Mekah sementara aku di Syam. Maka akhirnya dia diterkam dan dimakan oleh singa tersebut. Kisah yang lainnya yaitu Uqbah bin Mu'aid yang menginjak-injak tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Nah, itu yang tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diambilnya Nabi SAW, dirobek-robek bajunya dan mau diludahi juga. Nah, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Namun yang Utbah bin Mu'aid itu menginjak-injak Nabi ketika sujud. Dan di antara yang lainnya kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Hijr di dekat Ka'bah. Kita dengar dulu azannya. Atau kita juga azan dulu. Kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Baik, kita lanjutkan dari kita di kisah ini bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan penindasan dari kaumnya. Utaibah bin Abi Lahab mengoyak, merobek-robek bajunya, menjambak-jambaknya dan mau meludahinya. Begitu juga dengan yang lainnya. Bagaimana Uqbah bin Abi Mu'ad menginjak tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diperlakukan oleh orang Quraisy ketika itu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di Islam ini berkembang bukan, alhamdulillah kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi yang mulia mendapatkan perlakuan ini. Dan kita lanjutkan kisah selanjutnya sebagaimana Abdullah bin Amr bin As menceritakan, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam periwayatannya, bahwasanya ketika Nabi mau bertawaf di Ka'bah ketika itu, mereka tetap mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan raut wajah di putaran pertama, dan mereka ketika itu berada di dekat Ka'bah di Hijrul Ismail. Ketika Nabi di putaran kedua tetap mengolok Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka. Wahai, sudilah kalian mendengarku, wahai kaum Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Wallazi nafsi biyadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan membawakan sembelihan untuk kalian. Diancam juga mereka, tapi dengan ucapan itu mereka terpana tertegun. Maka ada yang datang, maka dibisikkan oleh Nabi SAW, disabarkan Nabi SAW, wahai Abul Qasim. Jadi kunyah Nabi, wahai Abul Qasim, kami mengetahui engkau bukanlah orang yang bodoh, orang yang jahil. Maka disabarkan Nabi SAW. Dan keesokan harinya juga mereka kembali berkumpul dan serentak mereka mengeroyok Nabi SAW, mencengkramnya, mengitari beliau, mengerubutinya bagian leher jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Nabi dikeroyok sudah. Jadi mereka dengan kondisi seolah-olah sesembahan mereka dihina oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, sehingga mereka lupa dengan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ada kaumnya yang akan melindunginya, dan pamannya sendiri Abu Thalib sudah lupa orang kafir Quraisy. Sehingga apa yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW, mengeroyoknya. Mereka menarik-narik baju Nabi, mengintarinya, seluruhnya mengeroyok Nabi. Sehingga ketika itu datanglah Abu Bakar untuk menyelamatkan atau membantu Nabi SAW sambil menangis. Abu Bakar menangis melihat Nabi SAW diperlakukan seperti itu. Apakah kalian membunuh seorang lantaran dia berucap Rabbku adalah Allah? Jadi Abu Bakar mengatakan seperti itu. Kalian mau membunuh orang yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Allah, dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tambahkan selain kisah ini bahwasanya Abu Bakar juga mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga dipukul-pukul sampai pingsan. Dibawa ke rumahnya. Ketika di rumahnya yang pertama kali waktu sadar siuman, ketika itu dirawat oleh ibunya Ummul Khair, maka pertama yang terbangun apa yang dikatakannya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ketika itu ibunya belum ada cahaya Islam di dadanya. Maka kata ibunya, sesungguhnya temanmu tidak mengapa. Lalu dari situ terbetiklah hati, terketuklah pintu jiwa dari Ummul Khair. Kenapa anak saya seperti ini? Sudah babak belur sampai pingsan, dikeroyok oleh kafir Quraisy. Ketika sadar, yang terucap pertama, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dipikirkannya bukan keselamatannya, akan tetapi keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu bertanya-tanya dalam hatinya, bukan keburukan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari itu merasuklah pintu hidayah, maka dia pun alhamdulillah ibu dari Abu Bakar masuk agama Islam. Dan sebagaimana anaknya, ibunya juga
giat dalam berdakwah. Ibu-ibu dari orang para sahabat yang telah melalui tangan Abu Bakar, dakwah Abu Bakar yang 10 orang, rata-rata 10 orang yang dijamin masuk surga, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lainnya itu masuk Islam melewati tangan Abu Bakar, dan ibu-ibu mereka masuk Islam dari tangannya ibu dari Abu Bakar. Mereka berteman, akhirnya dikatakan akhirnya mereka, ibu-ibu mereka juga masuk agama Islam. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, sungguh pemandangan itu adalah perlakuan yang paling kasar yang pernah kulihat oleh kaum Quraisy kepada beliau. Jadi masih banyak bagaimana kejadian-kejadian itu, penindasan seperti itu sering dilakukan oleh Nabi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan Nabi SAW yang diperlakukan oleh kaumnya. Lalu kita beralih dengan kejadian tersebut, di tengah kezaliman, penindasan, maka muncullah seberkas cahaya yang menyinari jalan dakwah Nabi SAW dengan masuk Islamnya paman beliau, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi dia masuk Islam di penghujung tahun 6 tahun dari kenabian. Awalnya keislaman beliau tidak disengaja, karena Nabi mendapatkan perlakuan karena Abu Jahal telah mengganggu, mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Bukit Sofa. Rasulullah SAW diam saja, lalu memukul kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal memukul kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sehingga melukainya dan mengalirlah darah. Kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Selepas itu maka ketika itu nampaklah oleh budak dari Abdullah Jun'an, seorang budak dari Abdullah Jun'an, Hamzah datang dia suka berburu, maka dikatakannya apa yang telah dilakukan Abu Jahal terhadap ponakannya, maka mendidih darahnya dengan emosi, masih membawa perlengkapan ketika berburu, karena baru balik berburu, masih ada busur panahnya masih ada, maka dia langsung mendatangi di dekat Ka'bah, maka langsung menghadap kepada Abu Jahal. Habislah Abu Jahal dipukul-pukul dengan busurnya dan dengan pukulan-pukulannya, sehingga Abu Jahal pun babak belur oleh Hamzah, lalu mengatakan, apa yang telah kalian lakukan terhadap ponakanku, sesungguhnya aku telah memasuki agamanya. Awalnya tidak sengaja, tetapi dengan keadaan itu terucaplah seperti itu, maka itulah mulai pertama kali cahaya Islam mulai menyentuh hatinya Hamzah bin Abu Muthalib. Maka ketika itu orang ingin membantu Abu Jahal yang sedang dipukuli oleh Hamzah, maka Abu Jahal pun mengatakan, biarkanlah, lumrah, istilahnya biarkanlah, karena aku telah juga mencelakai dan mencaci keponakannya. Jadi inilah keislaman Hamzah pada mulanya, dan memang keislamannya adalah keislaman yang kuat, kokoh, yang dikenal dengan al-urwatul al-wusqa, yang kokoh, yang sehingga dia adalah termasuk salah seorang yang pendukung yang kuat. Baik, kita bacakan sedikit tambah satu pembahasan lagi, yaitu selain Hamzah juga ditopang dengan masuk Islamnya Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab. Di Umar bin Khattab, sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, adalah termasuk orang yang juga tidak kalah gencarnya menyakiti kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan, Abu Jahal, Umar juga termasuk keras dalam menyiksa kaum muslimin. Jadi pada tahun 6 kenabian, 3 hari setelah keislaman dari Hamzah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah mendoakan
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izal islama bi ahbir rujlain ilaik bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hashim. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar. Jadi Umar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada Umar, bukan kepada Abu Jahal. Jadi awalnya bukan yang seperti kita ketahui bahwasanya dia masuk Islamnya karena pergi ke rumah adiknya, tidak. Awalnya kita sudah mengetahui bagaimana Umar, wataknya kita mengetahui, tegas, temperamental, dan bagaimana sudah kita tinggalkan. Adapun awal pertama sudah ada cahaya Islam itu mengetuk jiwanya ketika dia pergi menuju Masjidil Haram. Maka masuklah dia ke tirai Ka'bah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melakukan salat dan membaca surah Al-Haqqah. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Lalu ketika itu Umar terpana mendengar apa bacaan Nabi SAW. Lalu didengarnya terus. Lalu ini yang meriwayatkan Umar sendiri. Umar sendiri yang menceritakan tentang bagaimana keadaannya ketika itu. Maka demi Allah, dia ini tukang sihir, tukang syair, kata Umar di dalam hatinya. Maka pas pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah tersebut, ayat 40-41, innahu laqaulun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Maka sedikit sekali kalian yang beriman. Lantas terlintas juga dalam hatiku, kata Umar, berarti dia adalah tukang tenung, seorang dukun. Lalu Nabi SAW dilanjutkan ayatnya di ayat 42-43, wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung atau dukun, sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilum mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam hingga sampai akhirat. Maka ketika itu Islam sudah mulai memasuki relung hatiku. Sudah terpatri tapi belum kokoh. Masih malu-malu dengan kaum Quraisy yang lainnya. Masih apa kata orang, apa kata ini. Sebagaimana kita ingin melakukan kebaikan di dalam diri kita di zaman ini, awal-awalnya celana diangkat, jenggot dipanjangkan. Apa kata orang? Masih malu-malu, digulunglah dulu. Seperti itu. Begitu juga Umar awal-awalnya sudah ada cahaya Islam itu terpatri dalam jiwanya, tapi masih enggan. Apa nanti kata suku Zur'ah, apa nanti kata suku Bakhzun, dan bagaimana yang lainnya. Lalu di suatu kesempatan Umar dalam keadaan emosi, ini baru yang kisah yang sering kita ketahui bahwasanya Umar ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di perjalanan, maka ditanya oleh orang yang melewatinya dengan tergopoh-gopoh, dengan membawa perlengkapan, apa yang hendak engkau lakukan wahai Umar? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu, tapi belum istilahnya Islam itu sudah mengena di jiwanya, tetapi masih belum, karena masih ada emosi-emosi di dalam jiwanya. Aku ingin membunuh Muhammad, katanya. Apa yang engkau hendak lakukan? Apakah engkau hendak membunuh Muhammad? Apakah engkau merasa aman dengan kaumnya Bani Hashim dan Bani Zuhrah yang Bani Hashim bersekutu dengannya? Lalu Umar pun menjawab, aku rasa engkau sudah menjadi penganut agama yang dibawa Muhammad tersebut. Lalu orang itu berkata lagi, maukah aku tunjukkan apa yang terjadi dari saudarimu Fatimah binti Khattab dan adik iparmu?
yaitu mereka telah menganut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak jadi Umar menuju tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya berbelok ke arah rumah adiknya. Ke rumah adiknya, maka di situ Umar sebelum memasukinya, maka dia mendengar Khabbab bin Al-Arat membacakan sahifah, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang bertuliskan surat Toha. Surat Toha itu yang didengar, maka Umar pun mendengarnya apa yang dibacakan Khabbab terhadap adiknya dan adik iparnya. Lalu akhirnya Umar masuk. Karena ketahuan Umar mau masuk, maka Khabbab berlindung, bersembunyi, bahaya, nanti jiwanya akan terancam. Maka Umar pun masuk. Apa yang terjadi, bisik-bisik apa tadi, kata Umar. Lalu keduanya menjawab, tidak apa-apa, hanya sekedar perbincangan di antara kami, biasa. Lalu dia berkata lagi, Umar, nampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut agama baru itu ya. Kalian sudah ikut agama Muhammad. Lalu iparnya menjawab, adik iparnya, wahai Umar, bagaimana pendapatmu itu benar? Agama yang baru itu benar daripada agama sebelumnya, agama yang kamu anut? Mendengar itu Umar langsung naik pitam, habislah dihajarnya adik iparnya. Melihat itu adik perempuannya, biasa perempuan histeris, didekatinya abangnya Umar, dan adiknya pun tidak luput dari pukulannya sehingga berdarah. Di riwayat lain dikatakan sampai memar, sampai bercucuran darah, nampak bengkak-bengkak wajah adiknya. Lalu ketika melihat kondisi itu, maka Umar pun menjadi kasihan, menyesal dia telah memukul adiknya sendiri. Lalu Umar mengatakan, mana yang lembaran yang terjadi? Maka dikatakan oleh adiknya, sesungguhnya engkau najis. Maksudnya masih najis, istilahnya masih beragama sebelumnya. Maka ketika itu tidak boleh engkau menyentuhnya. Maka ketika itu Umar pun disuruh bangkit dan mandi. Umar pun mengikutinya, dan ketika itu baru dilihatkan sahifah tadi, lembaran Al-Quran. Ketika Umar membacanya, Bismillahirrahmanirrahim, dan kata Umar, inilah sungguh nama yang paling baik katanya dan suci. Kemudian dibacakan surat Toha sampai di ayat ke-14, yaitu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li zikri. Sampai di ayat itu Umar membaca, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirilah untuk mengingatku. Lalu Umar pun bergumam, indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu tolong bawakan aku ke hadapan Muhammad. Saat itu Khabbab mendengar ucapan Umar yang tadi bersembunyi, maka segera keluar dari persembunyian. Wahai Umar, bergembira karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi habir rajulain ilaik bi Umar bin Khattab au bi Abi Jahal bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua laki-laki yang engkau cintai, dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Maka mudah-mudahan yang itu engkaulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diantarlah menuju, diberitahu bahwa Nabi SAW ketika itu berada di tempat biasa ada pengajian, rumah Arqam bin Arqam. Maka diketuklah Umar. Siapa itu? Umar. Maka orang di dalam terkejut. Umar datang. Ini bahaya nih. Lalu ditimpali oleh Hamzah. Tenang, tidak apa-apa. Kalau dia bermaksud baik, kita akan terima. Tetapi kalau dia bermaksud sebaliknya, maka kita habisi dia dengan senjatanya. Kesatrianya orang-orang dahulu. Kita habisi dia dengan senjatanya. Kata Hamzah ketika itu. Maka saat itu datanglah Nabi SAW. Maka keluar menjumpainya. Lalu Umar pun mengatakan bahwasanya dia ingin memeluk agama Islam.
ingin memeluk agama Islam, sesungguhnya dia tidak melakukan ingin masuk agama Islam, tuntunlah katanya. Maka ketika itu bertakbirlah orang di dalam rumah itu. Bergemuruh takbir dan takbir itu terdengar ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram bergembira, dan itulah sosok Umar yang merupakan sosok yang memiliki izzah, harga diri yang tinggi, dan menambah kemuliaan dari dan kegembiraan orang-orang Islam ketika itu. Kemudian kita tambahkan sedikit bahwasanya ini beberapa riwayat setelah itu kenapa Umar digelari Al-Faruq. Kenapa digelari Al-Faruq? Karena Umar itu memang seperti itu. Dengan Islamnya Umar pernah mengatakan kepada Nabi SAW, bukankah engkau adalah Rasulullah? Bukankah engkau yang engkau bawa adalah kebenaran? Lalu bagaimana kita begini? Lalu bagaimana kita sembunyi-sembunyi? Maka ketika itulah lantas membuat Nabi SAW juga bersemangat dalam mendakwahkannya, dan orang-orang pun ketika Umar setelah masuk Islam, mereka pun bebas beribadah di dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Itu makanya Umar mendapat gelar Al-Faruq, karena terjadinya setelah itu masa perbedaan antara bagaimana awalnya sembunyi-sembunyi ketakutan, setelah Umar masuk Islam maka mereka pun bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah pun terang-terangan. Itulah apa yang terjadi ketika Umar masuk Islam, dan itu adalah bagaimana yang dirasakan. Awalnya mereka tertindas dengan masuk Islamnya Hamzah, kemudian 3 harinya Umar, maka sedikit kebebasan yang mereka rasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ dulu, sampai Islamnya Umar bin Khattab. Sebelum kita akhiri, ada pengumuman bahwasanya tanggal 12 Januari, berarti itu di pekan genap kedua, itu kemungkinan insyaallah kami akan safar. Mungkin tidak bisa kita melanjutkan pelajaran kita di tanggal 12, di pekan kedua genap kedua pelajaran sirah. Kita libur atau kita ganti di hari yang lain bisa juga. Misalnya di Jumat pekan kelima, besok kan pekan kelima atau Jumat kelima, atau di Jumat pertama. Kalau itu disepakati, tapi kalau tidak disepakati ya terpaksa kita libur. Nantilah dikabari nanti oleh panitia, kita ganti di pekan ke-5 di Jumat yang datang, atau di pekan pertama Jumat pertama. Karena di Jumat kedua tanggal 12 insyaallah anak safar, jadi tidak bisa kita melanjutkan kajian. Jumat ketiga jangan, karena ada jadwal di tempat lain. Di kita kan Jumat kedua dan keempat, atau kita libur terserah, nanti dikonfirmasi dengan panitia bagaimana baiknya. Sebenarnya sayang juga libur karena cuma 2 kali sebulan, masih panjang pembahasannya. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Alhamdulillah, itulah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perlakuan kaumnya terhadapnya. Adapun kita alhamdulillah tidak mendapatkan penindasan, tidak seperti apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka pergunakanlah kesempatan aman ini untuk benar-benar mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan aman itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Lihatlah negeri-negeri yang sekarang belum berdamai, seperti saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka untuk nyaman khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kepiluan, kedukaan mereka, keluarga-keluarga mereka, serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan terhadap mereka, tetap mereka hadapi siang dan malam. Adapun kita, kenyamanan itu hendaklah kita bersyukur dengan mempersembahkan ibadah kita terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Adapun untuk tanggal 12 nanti insyaallah akan diumumkan oleh panitia. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.